Arman mulai bekerja sejak lulus SMA. Pekerjaan mengantar jenazah tampak sepi dan tenang. Sampai suatu malam, saat ia ditugaskan mengantar satu peti ke kuburan yang sudah tak dipakai sejak 50 tahun lalu. Di dalam mobil jenazah, Arman sering bicara sendiri. Bukan karena gila, tapi karena ia tahu lebih baik ajak mereka ngobrol daripada membiarkan mereka diam terlalu lama. Arman memandangi peti mati di belakang mobil jenazah sambil merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dalam kabin mobil jenazah, radio tua tiba-tiba menyala sendiri, memutar suara tangisan perempuan. Arman berhenti di pom bensin tengah malam. Bayangan hitam melintas cepat di kaca spion. Ketika hendak menyalakan mesin, tangan Arman seperti disentuh sesuatu dari bawah dashboard. Sosok jenazah di peti tampak membuka matanya saat lampu mobil redup sendiri. Di jalan sunyi, lampu-lampu jalan mati satu persatu saat mobil Arman melintas. Arman dikejutkan oleh suara ketukan keras dari dalam peti saat berhenti di lampu merah. Di kaca depan mobil, tulisan "Antarkan aku pulang" muncul dengan embun dari dalam. Arman berdiri di luar mobil dan melihat siluet menyerupai dirinya sedang duduk di balik kemudi. Mata sosok itu menatap lurus ke kaca depan. Ketika Arman keluar dari mobil dan menatap jembatan tua, ia merasa lantai kayunya sedikit bergetar. Meski tidak ada angin, peti itu kini hampir menyentuh pintu belakang, seolah ingin keluar sendiri. Lalu ia ingat, jembatan ini dulunya menghubungkan ke desa yang kini sudah hilang dari peta, termasuk makam ibunya yang pernah dipindahkan diam-diam. Seekor burung gagak melintas terlalu rendah dan membentur kaca depan mobil Arman. Darahnya menyebar, membentuk pola samar, menyerupai wajah manusia yang tampak menangis. Arman membuka pintu penumpang, berharap menemukan sesuatu yang menjelaskan keberadaan pria tua itu. Tapi yang ia temukan hanyalah foto tua yang menunjukkan dirinya sebagai anak kecil bersama ibunya, dan satu sosok asing yang kini tampak begitu familiar. Di bagian belakang foto, tertulis dengan tinta pudar, "Yang mengantar bukan selalu yang datang." Arman turun dan menyentuh tanah, tapi terasa hangat. Seperti tubuh yang baru saja meninggalkan jejak. Angin tak bergerak, dan suara-suara dari desa terdengar hanya separuh seperti diputar dari kaset rusak. Lalu ia melihat sesuatu di tanah. Bekas roda yang tidak berasal dari mobilnya. Pantulan cermin itu perlahan berubah bukan karena cahaya, tapi karena kenangan yang mulai menuntut untuk dilihat utuh. Mungkin Arman mendekat, tapi wajah di pantulan justru memalingkan diri, menatap sesuatu yang ada di belakangnya. Suara dari HT mobil mengulang terus. Kata "jangan pulang, jangan pulang." Tangan-tangan itu bukan hanya meraih Arman, tapi menunjuk ke arah tertentu, jalur sempit di tengah hutan yang dulunya hanya bisa dilalui jenazah. Kita bisa lanjutkan. Saat Arman mencoba mundur, tangan-tangan itu merapat dan membentuk simbol di tanah. Tanda yang pernah ia lihat di foto lama keluarganya. Wajah Arman mendadak muncul di kaca belakang dengan mata putih dan senyum lebar. Saat Arman menoleh ke kursi penumpang, ia mendapati kursi kosong. Tapi kaca spion buram menampilkan pantulan samar wajah tenang dan embun yang membentuk pola menyerupai sidik jari. Arman sudah berkendara selama berjam-jam, tapi selalu kembali ke tempat yang sama. Jalan itu terus memutar, seolah mobilnya tak boleh pergi, seperti dikurung oleh waktu. Di tengah malam, kabut turun tebal. Dari balik kabin depan, Arman melihat jalan dipenuhi mayat berjalan perlahan, dan semuanya melambaikan tangan ke arahnya. HP Arman terus berdering. Nomor tak dikenal. Saat diangkat, tak ada suara. Hanya hembusan napas berat, seperti dari tenggorokan yang robek. Meski jam menunjukkan pukul 2 dini hari, suara azan subuh terdengar keras dari radio. Suaranya parau, bukan suara manusia.
Langit-langit kabin mobil berubah. Bukan lagi besi dan kaca melainkan seperti langit malam, tapi penuh bintang hitam yang berdenyut seperti mata. Arman berhenti di sebuah desa asing yang tak tercatat di peta. Rumah-rumah terlihat kosong, tapi setiap jendela ada wajah pucat yang memperhatikan dalam diam. Di kaca depan, bayangan perempuan berkerudung putih terlihat duduk di atas atap mobil. Mobil tetap berjalan, tapi Arman tahu dia belum turun. Jam di dashboard mobil berputar mundur sangat cepat. Jarumnya menari liar hingga berhenti tepat pukul 0. Mesin langsung mati, hening, lalu ada suara napas dari kursi belakang. Dari kejauhan, Arman melihat sosok dirinya sendiri berjalan ke arah mobil. Wajahnya datar, kosong, tapi langkahnya pasti, siap mengambil alih. Seorang anak kecil tiba-tiba muncul di depan mobil dan mengetuk kaca. Wajahnya pucat, senyumnya dingin. "Om, boleh aku ikut dikubur?" Arman duduk di dalam mobil yang terkunci sendiri. Kabut melingkupi kaca, dan suasana sunyi berubah jadi bisikan samar. Ia menatap layar dashboard yang menyala, memunculkan angka yang terus berubah, seakan menandai sesuatu yang tak terlihat. Di kuburan tempat terakhir mengantar, jenazah bangkit dan menunjuk ke arah Arman. Arman masuk ke dalam rumah duka, tapi semua orang di sana tidak memiliki wajah. Di dalam ruang sunyi seperti rumah duka, Arman berdiri sendiri. Di tengah ruangan, ada peti terbuka. Di dalamnya terletak sebuah foto dirinya sendiri masih hidup, tapi dengan tanggal wafat tertulis di bawahnya. Tak ada orang lain di ruangan, hanya bayangan yang bergerak di dinding. Seseorang membisiki Arman saat tidur di mobil, "Tugasmu belum selesai." Arman berdiri di ruangan redup bercahaya, memegang map dari tempat yang disebut rumah sunyi. Di dalamnya ada dokumen misterius bertuliskan namanya sendiri dan foto dirinya dengan tanggal samar yang seolah belum tiba. Di cermin mobil, wajah Arman sudah berubah jadi tengkorak dengan mata masih berkedip. Arman berdiri di ruangan temaram, memegang map bertuliskan rumah sunyi. Ia membuka lembaran, di dalamnya bukan foto, tapi lukisan samar dirinya sendiri. Di sudut kertas itu, angka-angka kabur seperti tanggal, tapi tak lengkap. Dalam mimpi, Arman didatangi para arwah yang pernah ia antar, meminta balasan. Akhirnya Arman sadar, ia sudah mati sejak perjalanan pertamanya dan kini tugasnya menjemput arwah lain. Ternyata aku sudah mati. Aku mau berterima kasih kepada kalian semua yang sudah membantu, subscribe, dan like. Semoga kalian semua tetap sehat. Terima kasih. Terima kasih.